Halo guys, jadi di video kali ini aku bakal anginnya banget banget. Jadi di video kali ini mungkin aku bakal sedikit membahas tentang kenapa begini, kenapa begitu, dan kenapa bisa begitu, dan kenapa bisa begini. Jadi gini, mungkin dari yang pertama, saya itu udah sempet sekitar seminggu lalu ya, itu ganti nama channel dari Aksara Quest pindah ke Almost Friday. Dan kenapa, dan aku juga mungkin bakal coba jelasin dalam satu video singkat ini. Dan ada juga beberapa mungkin dari kalian yang sempat request reaction video lah, atau mungkin main game tertentu. Dan aku bakal coba sedikit komunikasi dua arah sama kalian di sini gitu, biar sama-sama enak gitu. Aku juga sebagai yang main enak, kalian juga sebagai yang nonton nggak kecewa tapi tetap enjoy juga gitu. Jadi gini teman-teman, mulai dari yang pertama dulu ya. Nah, kenapa sih Dan dari Aksara Quest pindah ke Almost Friday? Jadi gini, nggak begitu banyak alasan penting. Alasannya simple. Waktu aku bikin channel Aksara Quest, itu kan terdiri dari dua kata ya. Yang pertama Aksara dan Quest. Jadi kata Aksara itu datangnya dari kata-kata yang mungkin punya arti sebuah ilmu ya. Jadi kalau misalkan kalian search lebih dalam lagi, entah itu pakai AI atau apapun itu pasti punya makna yang aksara namanya sedikit ilmu pengetahuan gitu. Jadi intinya aksara itu ilmu pengetahuan, plus itu juga nama panggilan dari orang yang cukup berpengaruh ya jujur dalam hidup aku. Jadi aku pilih kata aksara dibuat sebagai nama depan nama channel aku gitu. Sebelumnya kayak gitu. Nah, quest di belakang itu nggak banyak arti sih. Jadi simpelnya karena kita main game nih, dan mungkin juga kadang kita bakal vlog-vlog ringan kayak gini. Jadi aku pikir quest itu bakal jadi sesuatu kata yang mencerminkan isi-isi video dan hal-hal yang bisa aku bagikan ke kalian, mulai dari game-game, reaction video mungkin ke depannya, atau mungkin vlog-vlog ringan kayak gini. Gitu. Jadi quest itu kan semacam tugas gitu ya. Jadi ya cerminannya kayak gitulah kurang lebih. Jadi Aksara Quest terbentuk dari beberapa kata tadi. Alasannya pun juga ya kayak tadi gitu. Nah, kenapa aku bisa kepikiran buat ganti nama ya? Padahal kan dari 0 subscriber ke 100 subscriber itu yang bikin orang tahu aku itu adalah Aksara Quest-nya, bukan Almost Friday. Iya bener. Jadi nama ikonik itu sebenarnya penting teman-teman ya. Jadi nama ikonik itu sebenarnya memang penting. Ketika kita membangun suatu hal, harus ditentuin dulu dari awal namanya itu apa, karena kan orang-orang bakal tahu kita dengan nama itu teman-teman. Jadi ya di satu sisi aku juga mikir, mumpung belum terlalu banyak yang tahu, belum terlalu banyak yang kenal, mumpung masih masa pertumbuhan nih, selagi orang-orang belum terlalu banyak yang tahu bahwa ini adalah Aksara Quest, jadi aku pikir disinilah momen yang tepat kalau aku memang benar-benar mau memutuskan untuk ganti nama ke depannya. Dan semoga puji Tuhan kan beneran rame gitu, beneran yang banyak yang tahu dan banyak yang kenal. Jadi mumpung masih 100-an subs, jadi aku pikir ini adalah hal yang tepat, waktu yang tepat, momen yang tepat untuk pindah nama, supaya nama orang-orang nanti ke depannya tahu aku sebagai Almost Friday. Jadi Almost Friday. Nah, ini lanjut ke topik berikutnya. Kenapa Almost Friday? Nggak banyak alasan sih, nggak ada alasan spesifik secara khusus. Jadi buat kalian yang mungkin anak sekolahan ya, pasti full day kan. Biasanya zaman sekarang jarang ada yang masuk hari Sabtu atau Minggu kecuali memang ekstra atau apalah itu. Bahkan kalian yang kerja pun, kecuali di bidang retail atau bidang pariwisata ya, pasti liburnya biasanya ya hari Minggu atau Sabtu Minggu, bahkan tergantung perusahaan. Jadi Almost Friday itu menggambarkan kita tuh dengan, setelah gini, dari Senin sampai Jumat itu fight ya, dalam artian dunia kalian masing-masing. Buat kalian yang masih sekolah nih ya, fight kalian sama pelajaran, sama tugas-tugas sekolah, sama tugas presentasi, tugas kelompok. Perkelahian kalian ya sama hal-hal tadi. Buat kalian yang mungkin udah kerja, udah selesai di bidang tutorial sekolah nih, kalian pasti fight-nya ya sama tugas-tugas kerjaan kalian, atasan yang sangat
sangat teman kerja yang sangat. Jadi ya vibe kalian bakal sama hal-hal kayak gitu. Dan mungkin buat kalian yang mungkin sudah tidak sekolah dan mungkin juga belum bekerja, ya vibe kalian ya sama hal-hal yang aku harus dapat kerja cepet nih, atau aku harus dapat kerja yang nyaman gitu. Pasti setiap orang punya musuhnya sendiri lah. Jadi buat kalian masih sekolah, udah kerja, belum kerja, semua pasti punya musuhnya sendiri. Jadi menurutku kata Almost Friday itu adalah menggambarkan mayoritas kita semua yang ya secara mayoritas saja ya, kita katakanlah dari Senin sampai Jumat itu berkelahi sama bidang, sama musuh kita sendiri. Kayak yang tadi barusan aku jelasin ya, anak sekolah sama anak sekolah, yang orang kerja ya sama teman-teman kerjanya, mungkin sama tugas-tugas kerjanya. Jadi kita Senin sampai Jumat itu berkelahi. Begitu Jumat pasti kita tuh udah relax, udah ngerasa di zona nyaman gitu untuk sementara, meskipun cuman di weekend doang nih kita cuma dapat nafasnya, dan itu pun rasanya cepet banget kan kelewatnya. Tiba-tiba Senin sampai Jumat udah capek, udah kerja, Jumatnya udah begitu hari Minggu nih, kita tiba-tiba udah loyo lagi kan, tahu besoknya bahwa kita akan kerja lagi, akan sekolah lagi, kayak gitu. Jadi Almost Friday itu mungkin lebih ke arah situ ya. Jadi untuk menggambarkan hari libur kalian, hari-hari kalian menikmati hari kalian pengen enjoy diri kalian di hari weekend atau di hari libur kalian. Intinya kata Almost Friday ini kan artinya hampir Jumat ya. Jadi untuk mengindikasikan bahwa udah mau zona nyaman nih, checkpoint kalian bakal udah ada di depan mata, semangat dong lagi dikit gitu. Kalian nangkep gak maksudku apa? Jadi ya gitu sih kurang lebih. Aku juga bingung nih cara mengkomunikasikan ke kalian bahwa Almost Friday itu ya kurang lebih kayak gitu. Jadi dari Aksara Quest pindah ke Almost Friday kurang lebih alasannya kayak gitu. Dan semoga dengan nama baru ini, nama Instagram juga baru, nama YouTube baru, semoga harapanku sih biar kedepannya orang-orang makin banyak yang tahu, mungkin dengan kualitas video aku yang harus lebih membaik lagi setiap saatnya ya, itu harus banget. Dan oke, kita mungkin langsung lanjut ke topik berikutnya aja, yaitu adalah tentang beberapa request dari kalian nih. Nah, belakangan ini ada mungkin subs baru ya, aku salam kenal juga, halo. Beberapa yang minta buat request yang pertama itu reaction video dari video YouTube orang lain yang udah di reaction gitu. Jadi dia ini udah reaction video sebuah film dan aku mereaction sebuah videonya dia gitu. Yang pertama gini teman-teman, itu kita pastinya perlu izin dulu ya kan, izin karena di dunia entertainment itu ada yang namanya apa sih, mark ya, watermark. Ada yang namanya hak milik cipta ya. Jadi kita reaction video orang lain ya, kita harus minta izin dulu. Terus yang kedua, kita itu tuh bukan jujur bukan tipeku ya. Jadi mereaction sesuatu yang bukan punya aku itu bukan aku banget gitu. Apalagi menurutku content reaction itu jujur bukannya no offense ya, tapi itu bukan karena aku banget. Aku pun nonton YouTuber nih yang bikin video reaction cuma ketawa-ketawa, pengikutnya, followersnya nih ngirim video lucu nih, dia terus bahkan ada yang nggak bersuara sedikit pun. Menurutku bukannya aneh ya, tapi terserah lah, itu kan pilihan orang masing-masing. Tapi menurutku itu bukan sesuatu yang menurutku bisa dijadikan sebagai karya gitu ya. Jadi karena kan ya cuma reaction gitu. Tapi kan terserah ya, setiap YouTuber punya pilihannya masing-masing. Cuman kalau mungkin dari aku nih, kalau bisa milih, aku mungkin lebih pilih untuk tidak bikin reaction. Kecuali mungkin reactionnya adalah sesuatu yang penting nih. Misalkan dari Draw My Life yang ada mungkin orang lain buat diriku, mungkin aku bakal reaction karena kan menyangkut aku gitu. Mungkin reaction film, dari filmnya langsung ya, bukan reaction dari orang yang udah mereaction terus kita reaction lagi. Nah beda ya. Jadi misalkan nih ya, misalkan kalian suruh aku buat, Den
bikin reaction video dong tentang pendapat tentang anime Vinland Saga gitu misalkan, atau anime Attack on Titan misalkan aku bakal bikin tuh video dari singkat aja. Menurutku season 1 tuh kayak gini, season 2 nya AOT itu kayak gini, season 3 nya kayak gini. Nah aku bakal ceritain tuh secara singkat tanpa aku nge-reaction video orang lain yang udah nge-reaction anime tersebut gitu, paham gak? Jadi jangan di-reaction sesuatu video yang udah dibikin orang lain gitu. Ibarat kayak gini, kalian tuh cobain masakan orang lain yang udah dicobain duluan, paham gak? Kayak gitu, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi tapi aku bakal coba kok kalau misalkan emang requestnya begitu. Aku mungkin misalkan ya request reaction tentang film tertentu, aku mungkin bakal nonton filmnya langsung aja dan aku bakal simpulin tuh, oh ya film ini menurutku kayak gini gitu, bukannya reaction dari film yang udah ke reaction duluan kayak gitu ya. Nah yang mungkin yang terakhir ya, yang terakhir itu request tentang beberapa game yang bukannya aku nggak bisa mainin tapi agak gugup ketika mainin, yaitu adalah game-game horror. Kalau misalkan Resident Evil nih, kayak kemarin kan kita udah main 4 remake, itu sih nggak apa-apa guys, karena itu menurutku lebih ke action ya, bukan ke horornya. Yang lebih ke horror itu mungkin bisa kita bilang contohnya Pamali ya. Pamali itu aku belum pernah mainin, tapi aku udah pernah nonton videonya dari youtuber juga. Pamali Leak Pocong itu wah menarik sih buat dimainin, tapi pasti bakal agak gugup maininnya atau gimana ya, karena aku memang ketika main game horror yang beneran horror nih tanpa action, orangnya pasti bakal lebih gugup atau gimana. Kemarin main Granny aja kalau kalian inget, main Granny aja tuh rasanya apa ya, udah gugup duluan, padahal grafiknya nggak begitu realistis kan. Tapi memang game yang horor yang dikejar-kejar itu rasanya memang gimana gitu ya, nggak semua orang cocok buat main itu gitu. Mungkin kalau aku tuh tipe orang yang lebih cocok main ke game action, kayak misalkan ya The Last of Us, game RE ya, semua RE series sih rata-rata mungkin bakal cocok di aku ya. Tapi ya balik lagi, ini bukan soal cocok atau nggak cocok ya, karena sebagai pemberi entertainment aku juga harus memberikan taste ke kalian semua, dari horror, action, romance, bahkan dari semua game aku harus tentunya terus cobain kan, karena kan yang ngasih entertainment ke kalian kan adalah aku gitu. Jadi kayak kalau bukan aku siapa lagi gitu. Jadi ya mungkin itu dulu aja untuk video kali ini teman-teman. Nggak banyak yang bisa aku ceritakan, aku cuman mau sedikit menceritakan dan bercerita ya tentang sudut pandangku ke kalian, kenapa ini bisa begini, kenapa itu bisa begitu. Jadi ya aku harap kalian juga setelah dengar penjelasan aku cukup paham ya, bahwa oh iya ternyata gini ya alasannya dia ya gitu. Aku harap kalian paham lah gitu ya. Jadi ditunggu aja untuk next video. Aku juga lagi belajar tools baru teman-teman supaya editan aku makin bagus lagi. Aku juga belakangan ini lagi coba buat mengurangi latar belakang ya, karena kan posisi belum ada green screen nih. Jadi mau hilangin latar belakang ketika lagi di gameplay itu agak susah, harus manual banget, atau kalau nggak manual ya harus pakai AI, cuman kan berbayar tuh. Jadi aku masih mikir juga nih gimana caranya ya biar kalian nontonnya enak, gameplaynya enak didengar, audionya nggak ada yang patah-patah atau kepotong lagi. Intinya supaya kalian tuh nonton enak, suaraku juga enak gitu. Karena juga jujur bingung sih, recording juga saat ini kan memang posisinya tinggal keluarga besar ya. Jadi buat cari suasana yang benar-benar sunyi itu benar-benar mustahil buat aku. Jadi untuk di posisiku sekarang aku juga benar-benar mengupayakan supaya videoku itu audionya benar-benar bersih, enak didengar, dan visualnya juga enak buat dilihat. Itu yang lagi aku coba usahakan, dan aku harap selama proses itu, karena ya kalau kalian notice video belakangan ini cukup jarang ke-upload ya, kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali. Ya aku minta maaf teman-teman karena masih proses belajar juga ya. Itu aja sih guys. Thank you buat kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.